Di rumah saya memang tidak bakalan listrik punya, jeng pun dipungut-pungut, yang berlubang-lubang sudah, kayu pun diambil rumah yang masam buruk sudah. Susah, senangkah, miskinkah, tetap itu kasih sayang anak itu memang ada. Nama saya Reson bin Asuk, saya berasal dari kampung Gipapogong. Di kampung saya adalah 2 km lebih, perjalanan adalah 1 jam lebih. Dan saya tinggal di Gana adalah baru datang. Semenjak ada tanaman nanas ini, ada 2 bulan saja begitulah, kedua bulan ini. Nama saya Sagurut Majimpa, umur 32 tahun, dan saya ada anak 4, yang sulung 13 tahun, yang nomor 2 11 tahun, yang ketiga 6 tahun, yang bungsu 3 tahun. Istri saya sebenarnya memang tidak ada kerja selain dari Dinanas. Semenjak dari dulu itu saya kerja di tempat orang lain untuk ambil upah, dan bini saya juga dengan anak begitulah. Di ledang nanas adalah kampung sendiri. Saya bilang bagus kita sama-sama kerja di ledang nanas untuk mengambil rezeki. Istri saya sebenarnya dia tidak kuat berjalan. Sebelum dia kerja di ledang nanas, dia jaga budak, dia kemas rumah, dia cuci pakaian, dia kasih dia untuk makanan dia tiap hari, dan petang dan pagi dia kasih dia. Sebenarnya memang kasihan juga, tapi dia pun nak juga kerja. Saya tak boleh juga alang dia jangan kau kerja kalau dia nak kerja. Kalau tidak pun saya tidak paksa. Sebelum pergi kerja tuh saya kasih sedia dorong semasak dorang telur, Maggi, selepas itu baru pergi kerja. Tujuan saya kerja di lembaga LGS adalah mencari duit untuk membuat bekalan listrik di rumah saya. Dan saya kagum juga saya punya budak, karena anak saya ke tempat pun kadang-kadang ditinggal karena kerja di ledang nanas, dan bini saya pun ikut juga kerja di ledang nanas. Dan susah, senangkah, miskinkah, tetap itu kasih sayang anak itu memang ada. Walau sebenarnya anak kesusahannya. Saya sebenarnya dari dulu memang tidak pekerjaan, sebab pelajaran pun tidak tinggi juga. Saya pekerjaan adalah cari upah dengan tempat orang lain. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu saya dapat 300 saja. 300 itu saya bahagikan, 100 saya simpan, dan 200 itu untuk beli belanja. Kegunaan saya yang 100 itu adalah untuk membina rumah. Dan itulah rumah saya sekarang ini. Memang biskal, motor memang saya tak ada. Kami kadang-kadang pergi di kampung asal pun kami jalan kaki sebab tidak kendaraan mana. Pasti bisa sampai di kampung Gona. Saya punya rumah bukan seberapa bagus, sebab jeng pun dipungut-pungut, yang berlubang-lubang sudah, dan kayu pun ambil untuk yang kayu bulat buat rumah, dan papan pun diambil rumah yang masam buruk sudah. Dan untuk kan saya mau membuat rumah di sini adalah untuk kasih sekolah budak lah. Di rumah saya memang tidak bakalan listrik punya, dan di sanalah untuk berusaha untuk menabungkan duit untuk membuat mesin wiring begitu supaya anak pun selesai untuk belajar. Kadang-kadang pun kami suami istri memang tidur di atas tilam juga begitu lah, biasalah. Kadang anak lain tempat lah, sebab kecil juga tidak berapa sangat besar. Memang dirang di sebelah, saya bagi khas dong dapat bilik lah begitu. Budak-budak saya sebenarnya tidak malu. Dia bilang syukurlah kita ada rumah dan kita tidak menumpang orang punya rumah lain. Selalu saya berpesan dengan anak-anak saya, kamu sekolah bagus-baguslah. Jangan diberatkan sama kami tak ada sekolah. Kalau kamu boleh berjaya, kamu yang untung, bukan kami yang untung. Semua kami yang kasih sekolah sama kamu. Itu saja selalu saya kasih tahu saya punya budak. Bila saya dapat gaji, saya punya duit, saya untuk beli belanja, dan bini punya duit untuk simpanan punya. Untuk perencanaan ini duit adalah kadang-kadang
ada budak kesemasan begitu sakit dan banyak keperluan dia. Kadang-kadang ada 150, 200 lah. Kadang saya pergi di Kota Marudu, saya boleh belanja kalau 350 saja tidak cukup untuk satu kali jalan ambil yang untuk keperluan punya. Satu hari kami bagi belanjaan dia untuk pergi sekolah. Paling sedikitlah barang 5 ringgit begitu. Anak-anak saya memang pernah aja minta beli handset lah begitu, minta barang baju. Tapi kalau mainan itu budak saya sebenarnya tak suka mainan. Untuk kan membesarkan dengan budak-budak itu adalah satu tanggung jawab suami istri lah. Apa yang ada sebabkan kita bagi itu budak apa yang kita dapat sebagai suami istri adalah tanggung jawab dia dengan budak. Kadang-kadang saya ini kalau sudah balik dari kerja, kompem juga santai-santai cerita dengan budak. Sebelum santai itu saya bawa budak dulu makan. Paling lewat lah saya kasih bagi makanan siapa ya budak jam 7 malam lah begitu. Lepas itu saya bagi dorang notis untuk main santai di rumah. Kadang-kadang saya bagi dorang jam 9 saya suruh tidur sebab saya bilang nanti kamu lewat sekolah. Jangan kamu kuat bergurau, santai betul main. Saya kadang-kadang awal juga bangun, jam 4:30 sudah bangun. Untuk sarapan budak-budak dan bawa pergi kerja begitu. Kami berterima kasih untuk pegawai LGS karena sudi untuk dimasukkan tempat pekerjaan di ladang nanas.